Insya Allah. Mari kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Kepada alasan kami persilakan untuk mendengarkan waktu di kesempatan ini seluas-luasnya untuk dapat menyampaikan materi yang pada pagi yang disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuru lillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi ini kita belajar tentang muamalah, ya. Satu aktivitas yang menjadi bagian dari kegiatan kita sehari-hari, ya. Dan karena kita sebagai muslim, ya, tadi seperti yang dimukadimahi bahwa kita tidak semata-mata belajar pedoman agama dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah kita sejak kecil diajari oleh orang tua kita, guru, para kiai, para ulama-ulama kita. Maka dalam bab muamalah itu juga menjadi bagian penting. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, artinya kita memeluk Islam itu dengan seluruh syariatnya, baik syariat ibadah ataupun dalam muamalah. Jadi kalau kita belajar tata cara sholat, kita juga harus belajar tata cara jual beli. Kalau kita belajar tata cara puasa, kita juga harus belajar bagaimana bertetangga, bagaimana bertransaksi, dan bagaimana menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, ya. Bapak Ibu, ruang lingkup Islam itu sangat luas, ya. Kalau ibadah, istilah fikihnya disebut dengan ibadah mahzah, ibadah ritual yang ada ketentuan khusus, terperinci pada umumnya, dari mulai toharoh, salat, zakat, puasa maupun haji, gitu ya. Yang kedua ada ibadah juga, ya, tetapi dia ibadah ghairu mahzah, yang dia tidak ditetapkan aturan secara rinci. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya dengan muamalah. Itu nanti menyangkut masalah pernikahan, keluarga, rumah tangga, termasuk nanti masalah kuliner, makan kita, liburan kita, hiburan kita, ya. Nanti masalah warisan, mawaris, ya, bahkan masalah politik, masalah pengadilan, ekonomi, itu masuk ranahnya muamalah, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang ritual itu tidak banyak, yang lebih banyak itu adalah bab muamalah, ya, karena memang kita hidup 24 jam itu aktivitasnya lebih banyak ibadah yang ghairu mahzah, ya. Dia ibadah juga, tetapi bukan dalam bentuk ritual, gitu, ya. Nah, agar dia bernilai ibadah, maka harus juga sesuai dengan ketentuan agama dan ketentuan syariah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ini merupakan ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah berdasarkan pendapat mayoritas para ulama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, ya. Yang kedua, dalam An-Nahl ayat 89 Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kata Allah, kami telah turunkan Alkitab, Al-Quran itu sebagai penjelas atas segala sesuatu. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, pedoman kehidupan kita itu udah ada manualnya. Ibarat Allah itu menghadirkan kita ini seperti gadget gitu, sudah lengkap dengan manualnya. Bagaimana agar kita bahagia dunia, bahagia akhirat, udah diturunkan manualnya, itu berupa Al-Quran. Kemudian Al-An'am 38, ma farratna fil kitabi min syai'in. Tak ada satu perkara pun yang diperlukan manusia agar bisa menjalani kehidupan dunia sampai bahagia di akhirat, melainkan semuanya telah kami jelaskan, kata Allah. Jadi jangan katakan Islam tidak bicara ekonomi, Bapak Ibu.
Jangan katakan Quran tidak bicara bagaimana kita memanage keuangan kita. Ada ketentuan-ketentuan itu, tinggal bagaimana kita mengeksplorasi, mempelajari apa yang telah diuraikan oleh para ulama kita sebagai pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Muamalah, Bapak Ibu, didefinisikan oleh Syekh Dr. Abdul Sattar Fathullah Sa'id. Ini salah seorang ulama dunia yang menekuni bidang muamalah. Kata beliau, muamalah itu adalah al-ahkam al-muta'alliqat bitasarrufati an-nas fi syu'unihim ad-dunyawiyah. Muamalah itu adalah kumpulan hukum-hukum yang berkaitan tentang interaksi dan transaksi manusia dalam urusan dunia. Menyangkut jual beli, kata beliau, ka-ahkamil bai' war-rahni wat-tijara wal-muzara'ah was-san'ah wal-ijara wasyarika wal-mudarabah ila ghairiha. Ya, jadi yang menyangkut nanti masalah investasi, masalah pertanian, bagi hasil, itu dibahas dalam bab muamalah gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau Ibnu Abidin, ini salah seorang ulama terkemuka dunia pula, ya, di antara kitab yang beliau keluarkan, ya, itu Raddul Muhtar. Nah, jadi bab yang berkaitan tentang muamalah itu beliau uraikan. Kata beliau, muamalah itu kalau dibikin rumusannya, ya, itu dapat diwakili oleh 5 kata, kata beliau. Ini biar gampang memahaminya. Yang pertama, muawadah maliyah. Nah, jadi transaksi keuangan, hukum yang berkaitan dengan kebendaan, gitu, ya. Jadi dari mulai kita jual beli dengan pelbagai bentuk skemanya, mau yang cash, mau yang kredit, yang beli barang, jual beli jasa, itu masuk kategori muawadah maliyah. Yang kedua, munakahat. Nah, tadi disebutkan bab pernikahan. Nanti maksud ini bab pernikahan, ya, hak suami istri, ya, nanti hak anak, kemudian berkaitan nanti dengan nafkah lahir, nafkah batin, masuk pada kategori ini bab perceraian dan lain-lain. Yang ketiga, muhasanat. Nah, ini berkaitan dengan hukum acara, ya. Jadi berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan seni, dengan hiburan, gitu ya. Bagaimana Islam itu menyikapi hiburan, bagaimana dengan nyanyian, bagaimana dengan musik, itu masuk bab ini, muhasanat. Gitu. Yang keempat, amanat dan ariyah. Nah, ini bab amanah dan pinjam meminjam, itu masuk kategori ini. Kemudian yang terakhir bab tarikah, harta warisan, gitu, ya. Nah, ruang lingkup muamalah, Bapak Ibu, kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita hari ini, setidaknya melingkupi ini. Jadi ada banyak sekali, ya, termasuk nanti perbankan, koperasi, BMT, ya, unit usaha dan lain-lain. Jadi luas, Bapak Ibu, ya. Asuransi nanti, ya, itu masuk dalam kategori muamalah di era modern, Bapak Ibu. Mengapa kita perlu belajar fikih muamalah? Saya kutipkan pendapat atau statement Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Jadi beliau ini ketika menjadi khalifah, ya, menjadi pemimpin umat Islam kala itu, beliau melihat Nabi telah meletakkan banyak pondasi-pondasi dalam agama kita. Datang Abu Bakar menyempurnakan, ya. Jadi dalam bab ibadah sudah sempurna kala itu, sudah sangat jelas bagi umat Islam. Namun beliau mendapati ada hal-hal yang belum diperhatikan oleh kaum muslimin, yaitu bab muamalah. Jadi Umar itu ketika hari pertama menjabat, ya, jadi kayak pernyataan perdana presiden waktu itu, kata beliau, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Tak boleh masuk ke pasar kami, tak boleh berjual beli di pasar Madinah kecuali orang yang sudah belajar ilmunya.
Karena beliau mendapati banyak orang baik, orang soleh, tapi muamalahnya buruk. Tidak memperhatikan hak penjual, tidak memperhatikan hak pembeli, ya. Terjadi kecurangan, terjadi manipulasi dan lain-lain. Padahal Islam mengajarkan itu, kata Umar, gitu. Ya, jadi kalau kita bahasakan hari ini ya, jangan terlibat aktivitas perbankan kecuali paham hukumnya. Ya, asuransi, pasar modal, koperasi dan lain-lain. Karena agama kita menyuruh kita untuk paham ilmunya. Kalau kita tidak paham, bertanya atau belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan prinsip ibadah dengan muamalah dalam menetapkan hukum, ya. Oleh sebab itu kita perlu tahu, karena dia berbeda, gitu ya, maka akan berbeda pula nanti pemahaman yang lahir. Yang pertama, dalam bab ibadah Bapak Ibu, itu dia bersifat tetap, tidak ada perubahan, ya. Dari mulai kita jalan kaki sampai nanti mungkin naik mobil listrik, gitu ya, atau mungkin nanti mobil uap misalnya, gitu ya, kalau ada. Ibadah tidak berubah Bapak Ibu. Salat yang Nabi lakukan akan terus kita lakukan sampai hari kiamat. Nggak ada istilahnya kalau sudah pakai mobil listrik salatnya bisa libur, nggak ada Bapak Ibu. Tetap dia nggak berubah. Dia sudah konstan, gitu. Termasuk tata caranya, nggak boleh kita ngarang-ngarang. Sesuai sudah ketentuan agama, diajarkan Nabi, diajarkan sahabat, diajarkan kepada ulama kita. Gitu, ya. Sementara kalau muamalah, dia elastis Bapak Ibu, berubah terus. Karena zaman berubah. Masa Nabi orang masih barter Bapak Ibu. Beli gandum pakai kambing, beli kambing pakai gandum, barter. Lalu kemudian ditemukan emas perak, pakai alat tukar. Berkembang nanti pada masa Umar, pada masa Utsman, uang kertas pengganti emas perak. Berkembang terus. Hari ini kita udah nggak pegang uang, pakai e-money, gitu ya. Uangnya elektronik, gitu. Ya, tinggal tempel aja, gitu ya. Ya, bahkan sudah pakai fingerprint misalnya. Kayak lagi rame kemarin ya. Ada ibu-ibu mungkin tidak terganggu akalnya, gitu ya, belanja nasi uduk pinggir jalan, gitu ya. Habis makan ditagih bayaran, mana bayarannya? Saya pakai pinjer katanya, gitu. Jadi kata yang jual, ibu ini bayarnya pakai uang? Enggak, saya pakai pinjer. Ini zaman sudah modern karena ada terganggu akalnya, gitu ya. Nah, jadi maksudnya pakai fingerprint, gitu ya, maksudnya tidak pakai uang lagi, sudah cashless, gitu ya, sudah nggak pakai uang. Berubah Bapak Ibu sekalian, ya. Dulu kita jual beli ketemu langsung dengan penjualnya, dengan pembelinya. Hari ini kayaknya sebagian besar kita beli barang itu udah nggak ketemu dengan penjualnya, gitu. Entah siapa penjualnya, entah di mana dia tinggal, cuma kita dapat gambaran barang, deskripsinya, harganya, testimoni, itu yang kita lihat. Nah, itu perubahan Bapak Ibu. Nah, ternyata itu telah disiapkan formulanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kita sudah tidak kebingungan karena ada pedoman-pedomannya. Walaupun dia bersifat elastis, berubah terus, gitu ya. Makanya hari ini ketika ada yang mengatakan haram jual beli emas kredit, gitu, atau ngutang, karena memang di masa Nabi diharamkan Bapak Ibu. Di masa Nabi tidak boleh beli emas itu hutang, dia harus cash, ya, dan biyadin, serah terima langsung. Hari ini kita ada yang nyicil emas, begitu ya. Nah, tapi karena dia bersifat elastis, kata para ulama, al-hukmu juz'un an tasawwurih, gitu ya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum dalam Islam itu dia beredar bersama dengan ilatnya. Mengapa transaksi itu diharamkan? Itu dipelajari oleh para ulama. Ya, kata para ulama, mengapa emas perak di masa Nabi itu haram jual beli kredit? Karena dia mata uang. Dia alat tukar waktu itu. Alat tukar tak boleh Bapak Ibu. Alat tukar tak boleh kredit, dia harus serah terima langsung. Maka money changer itu harus serah terima langsung. Kita ngasih rupiah, kita dapat dolar. Kita ngasih rupiah dapat real langsung. Nggak boleh ditunda.
Gitu. Sementara hari ini emas perak kata ulama boleh jual beli kredit. Mengapa? Karena dia bukan lagi mata uang. Dia telah menjadi komoditi. Nah, itu pendapat formal para ulama hari ini. Walaupun masih ada yang pakai pendapat lama itu, haram jual beli emas kredit. Ya kita hargai saja. Ya, Bapak silakan pakai pendapat itu untuk kehidupan Bapak saja. Tapi karena ulama telah memfatwakan jual beli emas hari ini diperbolehkan kredit karena dia telah jadi komoditi, dia telah jadi barang. Kalau kita bisa beli sepeda kredit, berarti beli emas juga bisa kredit. Begitu Bapak Ibu, ya. Dia elastis. Yang kedua, ibadah tidak mungkin berkembang. Gitu, ya. Jangan nanti misalnya ada orang yang mengaku dapat ilham gitu ya. Saya dapat ilham dari Allah, ya, bahwa sholat kita ini bisa digabungkan satu waktu aja sehari gitu. Jadi sudah tidak pakai 5 waktu gitu. Itu wajib ditolak Bapak Ibu. Ya, kan ini tahun 2024 ini belum kedengaran nabi baru di Jawa Barat gitu ya. Bisa langganan Bapak Ibu, ya. Kan katanya Jawa Barat itu provinsi paling produktif melahirkan nabi baru tiap tahun. Nah, 2024 ini belum kedengaran gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau ada nabi baru dia bawa syariat baru. Kan yang tahun lalu itu mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu bisa digabungkan dari satu waktu aja. Jadi kita nggak perlu sholat subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, cukup satu waktu aja, bisa digabungkan gitu. Nah ini nggak boleh karena dia tidak berkembang Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, kalau ibadah bersifat khusus, eksklusif, maka kita tidak ngajak non muslim sholat bersama kita karena dia eksklusif gitu, ya. Kita tidak ngajak non muslim berangkat haji bareng kita, enggak, dia eksklusif. Beda kalau muamalah. Ustadz, boleh nggak kita jual beli dengan non muslim? Boleh Bapak Ibu. Boleh nggak kita bermitra dagang dengan non muslim? Boleh. Bahkan kita boleh bermuamalah dengan orang ateis sekalipun Bapak Ibu, karena dia bersifat universal. Bahkan Nabi itu dalam hadis yang sahih, ketika beliau mau wafat, beliau berpesan kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, aku masih punya hutang gandum dengan tetangga Yahudiku dan aku gadaikan baju besiku padanya, tolong tebus. Subhanallah, Nabi aja berhutang Bapak Ibu untuk keperluan pokok gitu ya. Dan beliau menggadaikan baju besinya. Sebelum wafat beliau pesan kepada Fatimah untuk menebus baju besi itu dan membayar hutang beliau. Gitu, ya. Kemudian yang keempat, dalam ibadah dalil-dalilnya itu terperinci Bapak Ibu, sehingga sedikit sekali adanya perbedaan di kalangan para ulama dalam bab ibadah. Dalam bab wudu misalnya, rinci bagian wudu, bagian anggota badan mana saja yang wajib kita cuci atau kita basuh. Allah berikan pedomannya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau mendirikan salat, maka basuhlah wajah. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki sampai mata kaki. Terperinci Bapak Ibu. Tapi dalam bab muamalah dia umum. Ustadz, boleh nggak kita jual beli tidak dengan manusianya, dengan mesin gitu misalnya, seperti beli air minum gitu, air mineral kan sudah pakai vending machine itu, mana penjualnya gitu, boleh nggak? Allah katakan prinsip jual beli itu prinsipnya illa antakuna tijaratan antaradi minkum. Jual beli itu pokok utamanya kita ridho dengan transaksi itu. Penjual menjual dengan cara vending machine, kita membeli barang dengan mesin. Kita setuju dengan harganya, kita setuju dengan barangnya, itu yang kita maksudkan, kita boleh beli. Jadi Islam mengaturnya umum Bapak Ibu, dia tidak terperinci, gitu, ya. Maka di sini nanti juga ada melahirkan dinamika pandangan ulama. Imam Syafi'i misalnya, kata beliau nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, itu nggak boleh kita beli dengan mesin.
kita harus berjual beli dengan manusia. Ada dua pihak, ada penjual ada penjual ada pembeli. Jadi kalau mau beli barang tuh harus ketemu mana penjualnya. Ya. Jadi kalau yang mengatakan Ustadz saya tetap satu mazhab, nggak bisa Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengamalkan satu pandangan saja. Tapi apakah Imam Syafi'i salah? Tidak. Beliau berijtihad sesuai dengan zamannya. Karena waktu itu juga banyak terjadi manipulasi dan penipuan. Ada orang menjual barang milik tetangganya. Maka beliau mensyaratkan, ini bahaya nih kalau tidak ketemu pemilik aslinya gitu. Maka setiap penjual harus memastikan barang yang dia jual itu milik dirinya sendiri gitu. Ya. Karena mungkin waktu itu beliau tidak pernah membayangkan bahwa satu waktu orang akan menciptakan teknologi yang namanya internet gitu, di mana kita bisa memverifikasi atau sebuah marketplace bisa memverifikasi kepemilikan sebuah barang, nanti diperkuat dengan testimoni untuk mengamankan hak pembeli. Nanti uang itu tidak langsung pindah kepada penjual tapi disimpan dulu ya, begitu sudah dikonfirmasi barang telah diterima sesuai dengan yang kita inginkan, baru uangnya diberikan kepada penjual. Kalau Imam Syafi'i mengetahui dan tahu apa yang ada di masa depan, niscaya banyak fatwa-fatwa beliau yang berubah gitu ya. Dulu kami di Al-Azhar karena memilih mazhab Syafi'i ketika belajar S1 itu diajarkan, kata guru-guru kami, kalau Imam Syafi'i masih hidup, niscaya beliau banyak merubah fatwa-fatwanya karena melihat perkembangan teknologi, terutama dalam bab muamalah Bapak Ibu. Makanya Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, tinggal lama di Mekah Madinah, wafat di Mesir Bapak Ibu. Itu fatwa-fatwa Imam Syafi'i ketika di Mekah Madinah itu berbeda dengan fatwa beliau di Mesir. Contoh dalam bab sentuhan tangan antara suami istri. Di Mekah Madinah Imam Syafi'i mengatakan menyentuh istri tidak batal. Tidak batal kalau tanpa syahwat. Dia ikut pendapat Imam Malik, gurunya. Imam Malik mengatakan suami nyentuh istri itu batal kalau ada syahwat. Cuma bagaimana kata Imam Syafi'i setelah beliau di Mesir membedakan sentuhan syahwat dengan tidak syahwat? Gimana membedakan? Sulit kata beliau. Maka beliau memilih pendapat yang lebih hati-hati di Mesir. Menyentuh istri batal dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Subhanallah. Berubah gitu. Ya, itu dalam bab ibadah, apalagi dalam bab muamalah. Jadi berubah Bapak Ibu sekalian, ya. Karena nasnya bersifat umum. Kemudian oleh sebab itu dalam ibadah ada ijtihad tapi sempit Bapak Ibu. Ruangnya sempit. Gitu, ya. Nah, contoh misalnya ijtihad ulama soal berapa kalikah khutbah salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ulama berbeda pendapat. Apakah khutbah Id itu seperti khutbah Jumat atau tidak? Kalau dia seperti khutbah Jumat, berarti dia rukun, dua khutbah. Ya, wajib didengarkan oleh kaum muslimin. Tidak sah salat Idnya kalau tidak didengarkan. Gitu ya. Yang kedua mengatakan kalau dia tidak termasuk rukun, maka dia tidak wajib dua khutbah. Bahkan tidak wajib ada khutbah. Dan tidak batal kalau orang cuma sholatnya sholat id saja tanpa khutbah. Nah, begitu. Jadi ulama berijtihad. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa khutbah id itu tidak rukun. Dia tidak ada kaitan langsung dengan sholat id sebenarnya. Jadi kalau ada sholat id tanpa khutbah sah. Apa dalilnya? Utsman itu pernah sholat id di rumahnya tanpa khutbah, gitu. Karena dia terlambat datang, nyampe orang sudah selesai sholat gitu. Dia sholatnya di rumah bersama keluarga. Nah begitu. Jadi ada ijtihad, tapi sempit Bapak Ibu. Karena ada nas-nas yang sudah mengaturnya. Kalaupun ada peluang, ijtihad sangat sempit sekali. Dalam bab muamalah sebaliknya luas. Karena ketentuan-ketentuannya sangat umum. Ya, belum lama kan kita berdinamika soal halal haram musik gitu misalnya. Mengapa ulama berbeda pendapat? Karena tidak ada nas. Ini kata Ibnu Hazm Bapak Ibu. Ibnu Hazm
Al-Andalusi, pengarang kitab beliau mengarang kitab Al-Ijma' gitu ya. Juga mengarang kitab yang dipegang oleh mazhab Zahiri, Al-Muhalla bil Athar. Beliau ini tadinya bermazhab Syafi'i, tapi beliau melihat dalam mazhab Syafi'i terlalu banyak ijtihadnya, interpretasinya. Nah, beliau ingin sedikit mengembalikan agar lebih tekstual, ya, artinya lebih menjadikan dalil itu sebagai dasar utama, gitu ya, walaupun masing-masing punya kelebihan. Itu beliau mengatakan, saya sudah teliti semua hadis-hadis yang mengharamkan musik, kata beliau. Sudah teliti semua. Dan saya tak menemukan satupun hadis, kata beliau, yang derajatnya sahih tanpa perdebatan. Dan sharih, ada sahih, ada sharih Bapak Ibu. Kalau sahih, valid, pasti, tidak ada kebohongan dalam hadis itu. Diperkuat dengan jalurnya, mata rantainya, sanadnya. Tidak mungkin, karena semua perawinya terverifikasi, ya, terprofile dengan detail gitu. Kalau sharih, dia jelas, tidak multi tafsir, tidak multi interpretasi, maksudnya itu sharih, ya. Kata beliau, saya sudah teliti semua hadis tentang keharaman musik, tak satu pun hadis yang sahih, kata beliau, yang tanpa perdebatan, tak satu pun hadis yang sharih yang mengharamkannya. Itu kesimpulan beliau, Bapak Ibu. Kalau ada satu saja, kata beliau, nggak perlu banyak, satu aja hadis yang sahih dan sharih mengharamkan musik, saya pilih pendapat yang mengharamkan musik, kata beliau. Jadi ternyata Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, pengarang kitab Al-Muhalla bil Athar, itu menolak keharaman musik, Bapak Ibu. Tapi dia menghargai. Saya menghargai pendapat yang mengharamkan musik, tapi pendapat Anda pendapat yang lemah. Nah, itu kira-kira. Jadi ulama itu begitu, Bapak Ibu. Kalau debat itu ilmiah aja, nggak perlu pakai emosi gitu, ya, nggak perlu pakai emosi, ilmiah aja, teliti aja hadisnya, ya. Jadi nggak perlu kemudian baper gitu kalau orang menyampaikan argumen gitu ya. Karena kemarin itu ada yang kalah berargumen gitu ya, endingnya kurang bagus gitu. Endingnya kan, ya Allah, tolong wafatkan, meninggalkan ustadz-ustadz yang memilih pendapat menghalalkan musik, mereka meninggal sambil mendengarkan musik. Itu Masya Allah, kekanak-kanakan sekali Bapak Ibu sekalian. Saya bimbang nanti ada yang begini, Ustadz, ya Allah tolong meninggalkan orang yang subuhnya pakai kunut, meninggal dengan kunut gitu misalnya. Ini apa maksudnya gitu. Jadi baper ketika berdialog, berdiskusi Bapak Ibu sekalian. Padahal dalam bab-bab seperti ini ilmiah saja, tidak perlu pakai otot gitu, ya, pakai otak aja gitu. Nah itu karena banyak peluang ijtihadnya Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kalau dalam bab ini maka nanti kita prinsipnya ya menghargai saja. Silakan kita punya pendapat, tapi kita menghargai pendapat yang berbeda. Nah, dari hal-hal tadi Bapak Ibu, lahirlah dua prinsip utama, ini layak untuk jadi pedoman kita sehari-hari Bapak Ibu. Ya. Pedomannya dalam bab ibadah, dalam bab muamalah. Dalam bab ibadah prinsipnya jangan lakukan kalau belum ada petunjuknya. Itu gampang begitu. Ibadah jangan lakukan sebelum Bapak Ibu dapat petunjuknya, penjelasannya. Dalam bab muamalah boleh apa saja, boleh kita lakukan dulu. Belum tahu hukumnya nggak masalah, karena prinsip dasarnya muamalah itu boleh. Kalau ada yang mengharamkan, tolong datangkan dalilnya. Nah, begitu kira-kira. Contoh kan, Ustadz, apa hukumnya arisan, kata ibu-ibu? Ya boleh. Kalau ada yang mengharamkan, tolong datangkan dalilnya. Nah, gitu kira-kira. Jangan disuruh orang yang arisan datangkan dalil yang menghalalkannya. Nah, itu salah. Orang yang melarang arisan justru diminta mendatangkan dalil yang mengharamkan. Karena dia bab muamalah, prinsip dasarnya boleh.
Ustadz, apa dasarnya, boleh nggak kita jadi reseller? Atau kalau dalam bahasa multi level marketing itu apa istilahnya? Apa? Iya, ya upline down itu ada istilah lain itu apa ya? Namanya afiliator. Gitu ya. Ustadz, apa hukum jadi afiliator? Boleh. Yang mengharamkan, datangkan dalilnya. Gitu. Jadi berbeda prinsip. Jangan dicampur Bapak Ibu. Hari ini orang kebalik-balik. Masa ya arisan sudah datangkan dalilnya? Bukan begitu. Dalam bab ibadah baru datangkan dalilnya yang memerintahkan. Muamalah tidak. Dia karena prinsip dasarnya boleh. Gitu. Maka Nabi Bapak Ibu ketika dulu Madinah mengimpor mentega pertama. Mentega itu aslinya bukan dari Madinah Bapak Ibu. Itu teknologi orang Syam. Madinah itu ya makannya daging, susu, roti. Belum ada mentega waktu itu. Ketika sudah bercampur-campur, orang Syam tinggal di Madinah, ada mentega di Madinah. Sahabat nanya, wahai Rasulullah, apa hukum makan mentega? Karena mereka nggak tahu. Dan Nabi tidak menjawab hukum makan menteganya. Tapi Nabi berikan formulanya. Apa kata Nabi? Innal harama ma harramallahu fi kitabihi. Yang haram telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wal harama innal halala ma ahallallahu fi kitabihi wal harama ma harramallahu fi kitabihi. Yang halal telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Yang haram telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa ma sakata anhu, tapi ada yang tidak dibicarakan. Ada nggak ayat tentang mentega di Quran? Nggak ada. Ada nggak ayat tentang bala-bala dalam Al-Quran? Nggak ada. Tidak dibicarakan Bapak Ibu. Tapi Nabi berikan formulanya. Apa kata Nabi? Wa ma sakata anhu fahu afun. Yang tidak disebut baik pada list yang halal dan tidak ada pula pada list yang haram, maka dia boleh kita manfaatkan sesuai dengan selera kita. Kalau kita memang biasa makan itu boleh. Ya. Maka sama itu kalau apa hukumnya makan lobster gitu misalnya kan, atau makan kepiting gitu. Nah begitu. Jadi prinsip dasarnya kita biasa nggak makan itu. Jadi ada banyak kuliner di sekeliling kita itu kadangkala memang dia tidak ada pada masa lalu gitu. Ya, maka prinsipnya kalau dia tidak haram dan tidak pula halal, maka dia boleh, prinsip dasarnya. Gitu. Nah, kita mulai Bapak Ibu ya, secara cepat saja. Prinsip yang pertama dalam muamalah itu Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 29. Prinsip dasarnya Bapak Ibu, transaksi kita tidak boleh memakan makanan secara batil. Tidak boleh ada orang yang dirugikan. Ustadz, apa hukumnya multi level marketing? Ada nggak kezaliman dalam MLM itu? Kalau tidak ada, maka dia lulus poin yang pertama. Tapi kalau ada, maka dia haram. Contoh, saya sering membedah beberapa MLM yang datang minta pandangan. Contoh sistem insentif, sistem bonusnya, adil nggak antara upline dan downline? Kalau lebih capek downline-nya, upline hanya menikmati saja, itu ada kezaliman di situ. Dia bisa menjadi haram. Makanya beberapa kali ada MLM datang ke saya minta, Ustadz, berkenan nggak jadi Dewan Pengawas Syariah? Saya bedah dulu. Oh, ini tidak sesuai syariah. Mau nggak kita sertifikasi? Kita bawa, kita uji, dan kita keluarkan sertifikat halal. Kan ada sertifikat halal produk, ada sertifikat halal skema bisnis. Itu dua hal berbeda Bapak Ibu. Ada skema halal produk, ada skema halal bisnis. Maka Bapak Ibu di Indonesia itu cuma ada 6 multi level marketing yang punya sertifikat halal bisnisnya. Nah begitu ya, jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, itu banyak yang mundur teratur gitu ya. Ketika saya tawarkan, saya boleh, tapi karena ini amanah umat, saya tidak mau cuma dibayar nanti menjadi orang yang menghalalkan yang haram. Ada nggak keadilan dalam sistem insentifnya? Kalau adil, baru dia layak
diajukan punya sertifikat halal MLM-nya. Kalau tidak, tidak. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi prinsip dasarnya transaksi kita itu ada nggak yang terzalimi. Yang kedua, prinsipnya ridho. Kayak tadi kan vending machine gitu ya, dan lain-lain gitu. Yang penting kita ridho. Yang ketiga, kalau ada hutang piutang tercatat Bapak Ibu. Nah, jadi jangan nggak dicatat utang itu. Kemudian yang keempat, transaksi bisnis disaksikan oleh saksi. Nah, ini terutama jika jumlahnya besar, itu harus ada saksinya Bapak Ibu. Ya, bisa notaris, bisa orang yang kita tunjuk sebagai saksi gitu ya. Nah kalau jumlahnya tidak besar, nah itu bisa kata ulama digantikan oleh kwitansi. Tujuannya agar apabila terjadi kesalahpahaman di belakang hari, kita punya rujukannya gitu, biar tidak ada yang mangkir gitu ya. Kemudian yang kelima, larangan riba. Riba ulama sepakat haram Bapak Ibu ya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, riba itu haram. Tapi kita harus belajar mana yang riba, mana yang bukan riba. Jangan digeneralisir. Hari ini Ustadz, kata guru saya tidak boleh kredit karena dia riba. Masya Allah, dari mana? Dari mana dasarnya kredit itu riba? Yang riba itu bukan kredit Bapak Ibu, tapi skema bayarnya. Sejak masa Nabi, orang kredit. Nabi kredit ngutang dengan tetangganya, beli untuk gandum keperluan sehari-hari. Jadi yang haram itu bukan kreditnya, tapi skemanya. Nah kita cari skema yang patuh syariah. Jadi riba kita sepakati sebagai kesepakatan para ulama. Orang bisa murtad kalau mengingkari keharaman riba. Tapi kita perlu belajar mana transaksi yang termasuk riba, mana yang bukan riba. Ustadz katanya kalau bertransaksi menggunakan bank itu riba. Bapak Ibu, yang riba itu bukan banknya, tapi transaksinya. Maka kita harus beda-bedakan ya. Jadi tidak bisa digeneralisir. Nah, nanti untuk bab yang kelima ini insya Allah kalau umur panjang kita bahas di pertemuan akan datang lebih detail insya Allah ya. Yang keenam, ada keterkaitan sektor moneter dengan real. Jadi gampangnya Bapak Ibu, dalam Islam itu uang itu alat tukar, bukan komoditi. Jadi kalau kita mau bertransaksi, kita jual barang atau jual jasa, jangan membungakan uang. Ini orang-orang kaya kalau punya uang, satu bisa pikirkan usaha jual beli barang atau jasa. Yang kedua, atau depositokan atau investasikan. Jangan berpikir untuk membungakan uang. Ah, saya kayaknya bagus nih kalau saya pinjemin orang satu RT nih, nanti dapat bunganya. Ah, itu yang salah. Jadi uang itu bukan komoditi tapi alat tukar, gitu ya. Kemudian ada investasi yang halal dengan sistem mudharabah, musyarakah atau ijarah. Jadi ada Bapak Ibu, ada ketentuannya. Jadi investasi boleh dalam Islam, tapi dia yang patuh syariah. Kemudian fiskal dalam Islam itu lewat zakat, tidak lewat pajak pada dasarnya, gitu ya. Walaupun memang kata ulama boleh ditetapkan pajak asal ada alasan yang kuat, rasional, dan dikelola dengan amanah, gitu ya. Yang kesembilan, larangan suap menyuap, apapun itu ya, mau urusan apapun tidak boleh ada suap menyuap. Kalau terpaksa menyuap gimana? Gimana tuh Bapak Ibu? Terpaksa menyuap. Nah, kata Ibnu Hazm, beliau menjelaskan, kalau ada orang demi mendapatkan haknya, itu hak kita, tapi hak kita itu nggak bakal dapat kecuali kita terpaksa membayar orang yang menahan hak kita itu. Kita niatkan sedekah kepadanya, dia tetap
memakan harta yang haram. Jadi yang terima itu haram, yang memberi tidak berdosa. Kalau terpaksa, ya contoh lah, ada oknum hari ini kan, misalnya dia dapat kiriman buku gratis dari Arab Saudi gitu, lewat di bea cukai gitu ya, oknum ya, ini tidak bea cukai, oknum gitu. Itu barangnya nggak boleh keluar kecuali bayar. Padahal kan sudah jelas ada stempel negara Saudi, barang tidak diperjualbelikan. Maka tidak boleh ada pajak di situ gitu. Karena dia bukan barang bisnis, kegunaan pribadi. Tapi kalau tidak dibayar, Ustadz nggak dapat kitab-kitabnya. Itu untuk pesantren. Itu haknya. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Yang ngasih lah niat sedekah. Yang terima tetap haram, kita ngasih hitungnya sedekah. Nah begitu ya. Kemudian yang ke-10, kalau ada transaksi utang piutang, kita prinsipnya satu, beradab dan konsisten memegang komitmen untuk bayar hutang. Jangan mengabaikan itu. Bapak Ibu, Nabi enggan menyolatkan jenazah yang punya hutang. Itu saking beratnya ya, dan dianggap tak ada gunanya orang menyolatkan, walaupun jutaan orang menyolatkan, walaupun Nabi yang menyolatkan, kalau dia punya hutang yang tak terbayarkan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi jangan kita punya hutang yang tidak terbayar. Kalau punya, pastikan anggota keluarga kita memprioritaskan bayar hutang. Walaupun warisan habis untuk bayar hutang, Bapak Ibu. Jangan mementingkan warisan dulu. Itu haram hukumnya. Warisan boleh dibagi kalau sudah selesai hutang-hutang mayit. Nah, begitu. Itu satu. Yang kedua, nah bagi yang menagih hutang, yang menagih juga perlu beretika, sopan, berlemah lembut ya. Karena Nabi mengatakan itu, kata Nabi, Allah merahmati orang yang menagih hutang atau menagih haknya dengan baik. Walaupun kadangkala harus berhadapan dengan orang yang berhutang yang galak. Nah gitu ya. Kita yang nagih, kita yang di apa namanya, diserang gitu ya. Nah itu Bapak Ibu 10 prinsip dalam Al-Quran dalam bab muamalah, semoga menambah khazanah pengetahuan kita. Mangga barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Ya dari Bapak dulu silakan, yang belakang ya. Baik Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, jadi waktu masih panjang ya, ada beberapa sekitar 15 menit kita jadikan bahan dialog bab muamalah. Jadi tadi sudah bisa membedakan mana bab ibadah dan mana bab muamalah. Maka Pak Satria, atau mungkin satu lagi siapa bisa? Ya, maka Pak Ahmad itu. Maka Pak Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Kita membeli tanah, membeli rumah, itu kan sudah kita bayar lunas semua. Mengapa kita harus bayar pajak? Seingat saya, pajak itu dimulai zaman Belanda dan beda. Seharusnya kan kita punya, kita bayar semua untuk jual belinya, tapi mengapa harus pajaknya? Ya. Makasih. Ya. Ini langsung dijawab atau dikumpulin dulu? Baik, mangga ya. Baik, terima kasih. Jadi ketika kita akan memilih buku yang luas pilihannya, kira-kira caranya seperti apa ketika kita memang orang awam begitu. Saya ambil contoh begini. Ada yang simpel dalam bentuk tadi yang sifatnya fikih ibadah atau misalkan fikih muamalah. Waktu itu saya sakit asma, lagi bulan puasa, gitu kan. Kemudian di situ ada 3 kiai, yang satu dari Madinah, yang satu dari Azhar, yang satu dari Mekah. Saya tanya ke yang lulusan Madinah, kalau saya nyemprot pakai obat asma, gitu kan, batal atau tidak gitu ya. Kalau orang Madinah nyentuh atau sudah mawar, gitu kan. Nah, terus kata orang Mekahnya batal tuh gitu, karena memang itu kan ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam wudhu. Terus saya nanya ke lulusan Azhar, gitu, kata Azhar, gering mana
Itu yang pertama. Jadi kita sebagai orang awam biar kita benar gitu. Ketika memilih hukum itu harus seperti apa pendekatannya. Yang kedua bahwa walaupun ini mungkin akan dibahas di pertemuan kedepannya tentang poin yang kelima riba, tadi sudah sepakati bahwa riba ini clear itu adalah hak. Tetapi ternyata para ulama itu kan akhirnya beda pendapat tentang apakah ini kategori riba atau bukan riba. Kalau saya coba searching di sana di media sosial, beberapa ulama itu beda gitu, dari Isbaha, UAS, dan segala macam hal gitu kan, dan Quraisy dan seterusnya. Ternyata kategori ini riba atau bukan riba itu justru itu membedakannya. Nah, sehingga kita sebagai orang awam kira-kira untuk menemukan dua pilihan ibadah ini seperti apa. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ya, ini pertanyaannya pertanyaan berat semua ini. Ini kalau di kampus perlu 3 SKS ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi yang soal pajak Bapak ya. Jadi pertama kita definisikan dulu gitu ya. Kalau yang namanya zakat itu kewajiban dari harta yang kita miliki apabila telah mencapai nisab, telah mencapai haul, itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara pajak itu kewajiban dari penguasa, gitu, dari pemimpin, gitu ya. Walaupun sebenarnya zakat dan pajak itu sasaran fiskalnya sama, menyasar fakir miskin, kemaslahatan umum dan lain-lain, sama sebenarnya. Maka memang kalau zakat kita itu bisa terserap dengan baik 100%, kita sudah tidak perlu pajak. Kalau kita sudah terserap dengan baik zakatnya. Dan itu yang terjadi pada masa Rasul, pada masa Khulafa Rasyidin. Zakat itu dijemput ke rumah-rumah Bapak Ibu, door to door. Jadi ada catatannya. Karena waktu itu orang tahu pengusaha nggak bisa ngumpet waktu itu Bapak Ibu. Orang kaya nggak bisa sembunyi. Dia tahu. Dia kan kalau dia orang kaya berarti dia punya unta, dia punya ternak, dia punya emas perak. Jadi langsung datang petugas zakat ngetok pintu, jemput bola. Maka perintahnya kata Allah, khudz min amwalihim, ambil harta mereka. Jadi dulu amilnya capek Bapak Ibu. Amil itu rumah ke rumah. Jadi terserap 100% dana zakat, maka tidak diperlukan pajak waktu itu. Cukup ya untuk biaya perang, biaya bangun infrastruktur, cukup dari zakat. Itu. Ya, lama-kelamaan ya umat Islam sudah mulai turun kesadaran berzakatnya. Ya, mulai banyak yang mangkir gitu. Kalau urusan zakat semua tiba-tiba menjadi miskin gitu. Atau pura-pura miskin gitu. Bapak Ibu, Indonesia kita bangga muslim terbesar dunia. Ada yang tahu berapa persen serapan dana zakat kita? Belum 15% Bapak Ibu. Subhanallah. 85% orang Islam itu kemungkinan Indonesia belum berzakat. Anggaplah kita katakan ada yang miskin. Ya, maka setidaknya seperti negara Malaysia itu sudah di 40% serapan zakatnya. Itu kalau terserap Bapak Ibu, insya Allah nggak perlu pajak lagi Bapak. Itu satu sisi. Yang kedua, tadi dalam Islam boleh nggak pajak itu diberlakukan? Boleh Bapak. Ya, jadi ulama memfatwakan, jumhur memfatwakan pajak itu diperbolehkan dengan syarat satu, negara butuh biaya untuk kemaslahatan bersama. Contoh border keamanan. Ya, dulu kan Nabi itu bikin perbatasan agar aman dari peperangan begal, rampok, para lusus itu bangun benteng di Madinah. Itu pakai dana zakat. Nanti di masa Khulafa Rasyidin pada masa Daulah Abbasiyah, Umayyah itu dari rakyat. Ada iuran. Waktu itu iurannya, pajaknya tidak wajib. Bagi yang kaya saja, nah, begitu. Nah, tapi lama-kelamaan semakin yang semua kena ya, semua WNI itu kena gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya
harus amanah pengelolaannya. Nah itu Bapak, itu menjadi pedoman dalam agama. Di kita mungkin boleh jadi satu, dana zakat belum terserap optimal. Yang kedua, pajaknya belum terkelola dengan amanah. Oknumnya masih banyak yang bermain itu. Kan kita dari mulai Gayus Tambunan dan lain-lain itu ya. Itu kan banyak begitu. Jadi sehingga menurunkan rasa percaya masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Dan saya memahami itu Bapak. Kan kalau sekarang jangankan beli tanah Bapak, ya, beli bala-bala di restoran aja kena pajaknya. Itu ada pajak pembelian itu. Berapa persen itu? 11 Bapak. 11%. Ada pajaknya Bapak Ibu. Nah, begitulah ya. Jadi belum ideal gitu ya. Yang kedua, bagaimana kita orang awam ketika melihat perbedaan gitu ya. Tadi termasuk kan yang kedua itu soal, yang pertama kan soal puasa ya, soal pakai uap. Yang kedua tadi riba tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah benar kita kalau tidak tahu bertanya kepada ulama Bapak Ibu. Kan Allah berikan pedomannya, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu kalau tidak tahu. Sahabat begitu, mereka bertanya soal makan tadi apa? Mentega, mereka nanya ya, karena kita ingin betul-betul apa yang kita lakukan itu benar. Jadi kita bertanya kepada orang yang berkompeten Bapak Ibu. Jangan nanya, mohon maaf, kepada orang awam. Tanya kepada orang berilmu. Contoh dalam menentukan berapa usia hewan ternak yang boleh dikurbankan, itu nanyanya ke ustadz, ke kiai. Jangan nanya ke tukang jual kurban. Yang orang jualan dia nggak tahu ilmunya. Pak, ini boleh nggak kurban? Boleh. Padahal kambing baru usia 4 bulan, nggak boleh Bapak Ibu. Sapi baru umur setahun, boleh nggak kurban? Boleh, ini boleh untuk kurban ini, sudah boleh. Padahal sapi itu 2 tahun Bapak Ibu. Unta itu 5 tahun, jadi ada ketentuannya. Jadi nanya kepada ulama yang berkompeten. Ya, kemarin juga rame ketika ada ibu-ibu, karena dia live gitu ya, jadi ada dokter, dia dokter pakar, punya follower hampir 3 juta katanya. Itu dia live melayani satu konsumen perawatan kecantikan. Dia nanya dalam live itu, dok, saya lagi haid, tapi setahun kebelakangan tidak teratur haidnya. Saya agak stres gitu, karena ya sholatnya nggak teratur, kapan mandi, kapan ini. Nah, dokter itu berkomentar, memang siapa yang melarang wanita haid sholat? Subhanallah. Nah, itu bahayanya Bapak Ibu. Bahayanya kalau kita nanya ke orang yang tidak berkompeten. Masa nanya bab sholat ke dokter kecantikan gitu? Ada nggak kalau Bapak Ibu yang mau pasang behel gigi untuk anak nanya ke kiai? Kan nggak ada gitu. Karena kita tahu kiai bukan bidangnya, bukan ilmunya. Jadi bertanyalah kepada orang yang berkompeten, orang yang punya ilmunya. Nah tadi sudah benar Ustaz. Jadi kita nanya ke orang berilmu, walaupun memang ya begitulah, kalau dia memang dia itu bukan masalah ibadah khusus gitu ya, maka tentu ada perbedaan. Nah dalam bab perbedaan Bapak Ibu sekalian, Imam Suyuti itu memberikan pedoman gampang untuk orang awam. Kata beliau, la yungkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-muttafaq alaih. Kalau perkara itu belum disepakati di kalangan para ulama, berarti boleh milih yang mana saja. Itu gampang begitu. Jadi mau milih batal silakan, milih tidak batal silakan, atau tadi yang dari Mesir itu, mending gak puasa sekalian, gitu. Ya, lebih aman jawaban itu. Boleh, kita boleh milih karena dia masalah khilafiyah. Dan dalam masalah khilafiyah ada perbedaan, tak boleh saling mengingkari Bapak. Jadi yang memilih pendapat mengharamkan musik tak boleh menyalahkan yang milih pendapat yang menghalalkan musik. Karena itu masalah khilafiyah, bukan masalah akidah. Bukan masalah yang ulama sepakat. Gitu ya. Jadi kata Imam Abu Thalib Al-Makki, ini pengarang kitab Futhul Qulub, ulama besar dunia, kata beliau, yang mengingkari tentang bolehnya mendengarkan musik berarti dia mengingkari 70 ulama dunia yang terpercaya, kata beliau. Subhanallah. Jadi nggak main-main Bapak Ibu soal musik itu. Walaupun ulama
tidak suka mendengar musik. Tapi kalau bicara hukum mereka rasional, mereka terbuka aja. Karena itu amanah ilmu. Ya, ulama tidak suka musik, tapi kalau bicara hukum mereka tidak serta-merta mengharamkan. Jadi jangan karena kita nggak suka kita haramkan. Begitu, ya. Nah, jadi cuma tadi saya mau komentari sedikit bab uap atau inhaler gitu ya. Memang pendapat yang muktabar jumhur mayoritas para ulama dia tidak batal Bapak Ibu. Karena inhaler oksigen itu dia seperti oksigen yang kita hirup. Dan salurannya walaupun kita hirup masuk ke dalam tubuh kita, tapi dia beda nanti. Dia tidak masuk ke saluran makanan Bapak Ibu. Karena prinsip dasarnya yang masuk ke rongga itu kalau dia menjadi zat makanan. Kalau dia bukan zat makanan, maka dia tidak membatalkan. Oleh sebab itu kata ulama, apa hukumnya suntikan? Lihat suntikan kalau isinya obat, kebanyakan ulama mengatakan tidak batal. Walaupun ada pendapat yang mengatakan batal, gitu. Ya. Tapi kalau yang disuntik itu infus zat makanan, baru dia membatalkan. Maka tadi saya memilih pendapat tadi apa yang ulama Madinah gitu ya. Itu juga pendapat kebanyakan para ulama. Karena dia bukan zat makanan, dia obat. Jadi pakai inhaler, pakai minyak angin kalau lagi pusing itu boleh. Karena kan Bapak Ibu kalau lagi lapar nggak makan minyak angin kan? Ada yang jilat-jilat minyak angin enggak gitu. Karena dia bukan zat makanan, gitu ya. Yang kedua soal tadi, iya. Jadi riba itu ulama sepakat haramnya. Ulama belum sepakat. Mana yang riba, mana yang bukan riba. Karena dia masalah khilafiyah, prinsipnya saling menghargai. Contoh Bapak Ibu, Majelis Ulama Indonesia sebelum tahun 2000 fatwa terhadap bunga bank itu halal Bapak Ibu. Lihat rujuk fatwa MUI. Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebelum tahun 2000. Itu fatwanya bunga bank itu halal Bapak Ibu. Baru berubah tahun 2000 ke sini. Bunga bank itu haram termasuk riba. Jadi ada dinamika juga. Mesir memilih pendapat bunga bank tidak riba. Ya. Negara Oki, Robito memilih haram. Jadi ada perbedaan. Ini masalah khilafiyah. Saya memilih pendapat bahwa bunga bank itu riba. Tapi saya menghargai pendapat yang mengatakan yang bukan riba. Jadi itu masalah khilafiyah Bapak Ibu. Ya. Jadi dan dalam bab ini kita harus berbesar hati Bapak Ibu. Harus berbesar hati. Karena tidak semua perkara itu ulama sepakat. Karena kalau ulama telah sepakat, mengingkarinya kafir dan murtad. Jadi bahaya. Kalau sudah sepakat. Nah, karena bunga bank belum ada kesepakatan hari ini, ulama dunia nih Indonesia, Malaysia, Brunei, Timur Tengah itu belum ada satu kata mengharamkan bunga bank itu belum ada. Kalau ada, maka haram sama sekali kita menyentuh bunga bank. Tapi karena dia masalah khilafiyah, berarti kita prinsipnya harga menghargai Bapak Ibu. Ya, jadi saya memilih pendapat MUI hari ini yang memilih bunga bank itu riba, tapi saya juga menghargai pendapat yang mengatakan sebaliknya. Jadi intinya karena dia masalah khilafiyah, kita orang awam boleh nggak memilih pendapat yang paling mudah Bapak Ibu? Boleh nggak? Boleh kata ulama. Kita orang awam nih. Siapa orang awam yang tidak punya kemampuan untuk menafsirkan, menjelaskan, menganalisa dalil, itu orang awam. Kata santri pondok pesantren, Ustaz, saya sudah hafal Quran, sudah hafal 1000 hadis. Oke. Kamu paham maknanya, bisa menganalisanya, mengeluarkan hukumnya belum? Kamu masih orang awam. Begitu. Jadi selama dia belum menganalisa, belum punya ilmu alatnya, belum punya pisau bedahnya, dia orang awam. Boleh memilih yang mudah. Tapi orang berilmu yang punya pisau bedahnya tidak boleh milih yang mudah. Dia milih yang paling sahih. Nah begitu, jadi ada tanggung jawab yang berbeda. Nah, kita boleh memilih di antara itu. Semakin bertambah ilmunya berarti punya tanggung jawab memilih yang sahih dan yang benar. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawaban
Islami kita tidak selamanya itu gitu. Jadi kalau dulu ikut sekarang nggak ikut, kalau sekarang ikut dulu nggak ikut, itulah namanya muamalah. Seperti pembahasan mengenai tentang kunut, nah itu semuanya memang harus dibahas, dimunculkan. Kenapa hari ini kita hadir, mungkin minggu bulan depan tidak hadir. Nah oleh sebab itu hal tersebut itu juga sama, ya termasuk wirid, ya termasuk pun dan sebagainya itu terus muncul. Kenapa? Nah dulu hadir, sekarang tidak hadir, sekarang hadir, nanti tidak hadir lagi. Artinya yang begitu dalam kehidupan itu pasti ada. Yang itu adalah bagaimana kita cara menanggapinya. Nah ini sangat setuju sekali tadi. Jadi kalau kita sudah menanggapi tentang amal, ambillah ya sesuatu yang kita yakini dulu. Setelah itu terus bertanya dan bertanya. Insya Allah Allah akan memudahkan bagi kita semua. Tapi jangan salah bertanya katanya tadi. Ya kalau bertanyanya tadi ke tukang bisnisnya ya tidak tepat gitu. Menanyakan hukum ke dokter ahli kecantikan ya insya Allah Pak. Nah itu saham siapa yang melarang sholat dalam haid? Ya itu kecantikan jawabannya. Beda dengan orang yang mengerti tentang hukumnya. Nah itu jadi subhanallah luar biasa pagi ini kita mendapatkan hal tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita dan menjadi tapi jangan dulu ditelan semuanya banyak. Ya jangan dulu ditelan semua. Kita renungin dulu, kita resapi dulu, yakini dulu, bahkan kalau bisa kita tanyakan dulu, nanti mendapatkan ilmunya yang pasti sehingga kita akan lebih yakin dalam bab muamalah. Insya Allah Ustaz, terima kasih atas bukaan wawasan mengenai tentang bab muamalah, karena ini memang sangat panjang sekali dan ini tidak akan selesai. Iya, untuk dibahas tidak selesai. Bapak Ibu tidak akan selesai kalau membahas masalah muamalah. Baru satu saja. Nah demikian Bapak Ibu rahimakumullah, untuk pagi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas kembali mengenai tentang muamalah insya Allah. Mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membacakan hamdalah, istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka